Selamat sore Sobat Investor, kembali pada update mingguan Gudang Saham tanggal 12 Desember 2020. Kita mulai dengan IHSG itu sendiri. IHSG pada minggu ini ditutup di angka 5938. Uh, Tidak ada tanda untuk melemah ya, jadi kita bisa gambarkan garis trendline di sini. Selama ini masih mengikuti trendline. Satu poin penting yang kita harus beritahu adalah level 5850. Nah, level 5850 ini apa? Ini adalah garis ungu di sini, namanya weekly moving average 200 ya. Jadi saat ini berada di atas level 5850. Jadi kalau IHSG bisa bertahan di level 5850 di 1-2 minggu ke depan, maka kita bisa lumayan pede bahwa IHSG akan terus melaju kencang di 2021. Mungkin seperti JP Morgan ada bilang bisa ke 6750, itu mungkin saja. Jadi 6750 sebenarnya adalah level di 2018 awal ya di sini. Karena uh, kenapa poin moving average yang 200 minggu ini penting? Bisa kita lihat bila IHSG bersentuhan di sini akan turun atau naik dalam ya. Jadi pada waktu di bulan Februari uh, menembus level ini dan kita bisa tahu hasilnya adalah turun all the way ke 4000. Nah, kapan lagi terakhir IHSG menyentuh level ini? Nah, kita sudah tandakan di sini. Ya, terakhir di sini level 2016, di mana sempat turun sebentar di bulan Agustus 2015, lalu setahun kemudian, 8 bulan kemudian, Mei 2016, langsung naik lagi dan tidak pernah menyentuh level ini. Jadi di sini kita bisa enjoy ya dari IHSG 4700 sampai mungkin terserah lah kapan mau dijual ya, tapi di sini 5900 kebetulan. Lalu kapan lagi? Sebelum 2015 ini. Di sini level 4600. Kita lihat tarik balik. Nah, di sini adalah level 1700, 4 Mei 2009, di mana di tahun 2008, Agustus, September, Oktober 2008 juga menyentuh kembali ke bawah pada waktu financial crisis di Amerika. Nah, jadi memang setelah turun dari 1800 ini, IHSG turun ke 1200 ya, 1100. Jadi memang level ini sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, sekali lagi kita tarik ke belakang, dari tahun 2008 ketika belum menyentuh level weekly 200 moving average ini. Nah, terakhir ini adalah di tahun sebenarnya 2002, 2003. Ini level 400 ya untuk IHSG itu sendiri. Jadi uh, kita harus tekankan lagi, ini adalah level penting untuk kita lihat apakah IHSG bisa bergerak naik atau enggak, bisa bertahan atau enggak di level 5850 saat ini ya. Nah, ini implikasinya sangat jangka panjang. Bisa saja terjadi seperti tahun 2009 atau tahun 2002 ya, dari 400 ke 1200 atau dari 1700 ke level 4300 ya. Bahkan yang terakhir ini dari 4300 ke level 5900 pada waktu itu. Nah, ini jadi level yang kita harus perhatikan untuk IHSG ya, 5850. Trennya terlihat baik sih karena di minggu ini tidak berhasil turun. Dan kita kalau lihat ke saham-saham penggeraknya, misalnya BCA, ini pada minggu ini berhasil nembus hari Jumat ke resistance di 33.000 ya. Jadi sudah berapa kali mencoba, di sini mencoba 9 November, 23 November, dan akhirnya berhasil. Kalau melihat lebih jauh lagi, ya BCA kemungkinan besar akan ke level 35.000 di sini. Pendukung lainnya untuk IHSG adalah saham-saham banking seperti biasa. Kita lihat BBRI, memang agak lemah karena di bawah, bukan di bawah, ada di bagian bawah trendline ini, tapi masih trendline ya.
jadi tidak naik seperti BCA, agak tertunda. Kalau kita lihat Bank Mandiri, terlihat sangat baik, secara uptrend masih seperti ini. Jadi kalau tidak ada apa-apa, mungkin bisa saja jangka pendek turun ke trendline ini, lalu naik kembali. Kalau BBNI kita lihat memang agak steep, terlalu tinggi naiknya, tapi memang kalau memang mau profit taking boleh di level 6.500 ke bawah ya, ketika garis ini tersentuh, tertembus seperti itu. Nah, sektor yang kita pikir agak akan melambat adalah satu Telkom. Telkom memang sudah sempat naik banyak dari 3 November 2.600 ke 3.500 di 27 November. Nah, jadi saat ini masih agak sulit untuk mendekati level 3.500 ya. Jadi masih agak lagging. Jadi tidak mungkin IHSG akan digerakkan oleh Telkom untuk sementara. Sektor lain sebenarnya adalah ke sektor rokok ya. Ini gudang garam turun banyak. Kita sudah gambar downtrend ini sebenarnya sangat baik ketika gudang garam bisa menembus di sini pada minggu lalu, tapi tertarik turun sekarang di sini. Yang kita harus perhatikan adalah gudang garam mempunyai higher high masih ya. Ini higher high adalah di sini. Ini high-nya ini 45.000, di sini juga ini high-nya sama. Nah, di sini higher high, jadi 50.000 ya. Ini namanya trend line. Tertarik turun, nah tapi kita harus lihat apakah IHSG bisa menahan di level ini. Kalau dia bergerak naik di sini berarti gudang garam akan mempunyai higher low ya, berarti level terendahnya tuh lebih tinggi daripada level terendah di sini di bulan November, sekitar 40.000 begitu ya. Jadi itu satu, dan HMSP juga sama. Pada waktu itu kita sudah gambar trend line, downtrend ini tertembus sebenarnya. Nah, HMSP juga masih higher high. Ini high-nya di Oktober, ini high di Desember, ini low di November ya, 11 November. Nah, kita lihat apakah HMSP bisa turun sampai mana. Kalau saya lihat support jangka pendek ada di sini 1.500. Kalau bisa rebound dari sini 1.500, ini adalah garis 50 moving average. Kalau bisa mantul dari sini, ini berarti HMSP mempunyai higher low gitu ya. Higher low itu adalah uptrend. Kita bisa lihat perbandingannya di sini ya. Ini adalah lower high. Ini high-nya segini 1.900, di sini next-nya 1.860, 1.750 dan sebagainya, 1.589 gitu. Jadi memang secara teknikal terlihat lebih buruk dari minggu lalu, tapi bukan berarti HMSP ada bisa menembus level 1.400. Jadi mungkin kita harus wait and see dulu ya untuk ini. Nah, itulah yang saya bilang IHSG ini sangat menarik karena dengan turunnya dua saham rokok itu, IHSG itu minggu lalu tidak turun-turun, di bawah level 58-50 gitu ya. Jadi ini yang again kita harus perhatikan, 58-50 di sini ya. Kalau bisa bertahan mungkin sideways seperti ini, seperti itu pun tetap sudah merupakan pijakan yang baik untuk next step ya, untuk untuk kenaikan berikutnya gitu ya. Saham lain yang kita mau lihat adalah properti. Ini menarik ya, karena memang sudah naik banyak di bulan November, sekarang sedang konsolidasi ya. Kita lihat contoh seperti BSD ya. Nah, ini kita hanya memberikan teori dari technical analysis ya. Jadi ketika satu saham sudah naik seperti BSD ini dengan garis panah ya, dari 700 ke 1000. Nah, jadi sekarang istirahat nih dari 11 November ke Desember ya, masih dalam kotak ini. Kalau bisa menembus hari Jumat ini 11 Desember hampir ya sudah menembus, tapi kembali ditutup di bawah kotak ini. Nah, kalau bisa melanjutkan ke atas dengan volume yang tinggi,
Maka ini adalah setengah jalan ya. Jadi dari 800 ke 1100, nah kita lihat setengah jalan itu apakah ada resistance di atas atau enggak. Nah, setengah jalan itu kebetulan di sini, ini ada garis yang tadi kita bicarakan untuk IHSG, ya, sekitar 1400. Ini adalah garis 200 moving average juga, 1367. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan ya, kita harus menunggu ini break dulu ya, dari level 1100-an begitu. Kita lihat yang lain seperti APLN, sama juga ya, ini naiknya lebih lurus malah ya, seperti ini dari level 120 ya ke level 190. Nah, jadi sekitar 70 poin. Nah, kita tarik garis lurus juga. Sebenarnya hari Kamis ini sudah break ya, volume tinggi. Memang ada bad news di sini turun, tapi volume tidak tinggi dan masih di atas kotak ini ya, 190. Maka kita lihat resistance berikutnya sekitar 260 ya. Nah, 260 ini, nah kita lihat di chart mingguan ada resistance di sini. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi apa namanya ya, menjadi langkah selanjutnya untuk APLN. Kita lihat volume juga masih baik ya, hijau-hijau, merah, hijau, gitu kan. Saham lain yang properti seperti ini kita lihat adalah Intiland. Ya, Intiland juga sama nih, dari 150 ke 240, volume tinggi. Nah, sekarang sedang istirahat, volume agak rendah, mencoba break tapi belum bisa dari 240. Nah, kalau sudah 240, ini 240 high-nya, seharusnya mirip-mirip. Jadi dari 150 ke 240 sekitar 90 poin. Ya, jadi kita lihat mingguannya di level 320. Nah, kenapa 320? Karena di sini di bulan Januari ada level resistance yang kuat. Dan juga 320 adalah level 200 day, 200 week moving average ya, yang ungu sekitar 325 sekarang. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini, kita lihat kenapa di 320 atau 330 kurang lebih. Nah, di sini adalah level resistance di bulan Januari. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Selanjutnya ada satu saham lagi yang mungkin agak suspek ya, tapi bisa kita perhatikan. Nah, ini Alam Sutra naik juga, sama naiknya cepat seperti ini, dari level 120 ke 250, berarti 250 ke 120 berarti 370 ya. Nah, seperti ini. Memang di 370 ada resistance di sini ya, di Januari 2019. Nah, tapi juga kita harus perhatikan yang mungkin khusus untuk Alam Sutra ya. Ini biasanya kalau ini namanya kita panggil dengan nama bendera ya, flag. Kalau flag itu untuk masuk naik itu harusnya turun gitu, tapi untuk Alam Sutra ini malah naik ya. Jadi flag itu harusnya seperti ini. Yang baik itu seperti ini. Gitu. Seperti ini. Ya, tapi Alam Sutra ini khusus untuk Alam Sutra ini naik. Jadi kita harus perhatikan baik-baik apakah seperti apa, tapi so far asalkan Alam Sutra masih di flagnya ini, belum apa ya namanya, belum waktunya kita untuk menjual atau apa. Untuk taking profit boleh di level let's say 220, di bawah sini, level 220 di sini ya, seperti ini, begini. Oke, sekian saja update mingguan dari kami, semoga bermanfaat.